Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor ya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terus semangat dan diberikan kemudahan ya, atas semua rencana dan harapannya. Khususnya Bapak Ibu sekalian yang sekarang dalam proses untuk pengajuan ke gelombang 1 kenaikan CAD lektor kepala dan profesor di tahun 2026 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita bahas sekarang ya. Kita melakukan penyegaran ya mengenai proporsi penelitian dan angka prestasi. Karena hanya di antara kita yang masih belum paham, yang masih salah paham. Baik itu untuk pengusul ya, dan juga ada sebagian asesor ya, baik di asesor di tingkat LDikti-nya atau mungkin asesor di tingkat PTN yang masih belum paham mengenai apa itu proporsi penelitian dan juga angka prestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, kita mengacu pada tentuan di Kepmen ya nomor 39 ya tahun 2026. Jadi kalau kita baca ya secara keseluruhan dari Kepmen ini ya, maka sebenarnya fokusnya itu pada dampak dan juga kontribusi. Ya, dampak dan kontribusi. Jadi Kepmen ini merupakan juknis dari layanan pengembangan profesi dan karir dosen yang mengacu di Permen 52 tahun 2025. Di Kepmen ini dia menghargai kualitas karya akademik ya, dan juga dampak nyata terhadap masyarakat. Jadi kalau kita melihat di tabel mengenai pengakuan angka kredit ya untuk penelitian ya dan juga karya seni ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk angka prestasi ini adalah komponen baru yang harus kita pahami ya. Itu diperoleh dari penilaian kinerja penelitian. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang bisa mengumpulkan angka prestasi dalam nilai yang signifikan atau nilai yang besar, maka memungkinkan ya promosi jabatan yang lebih cepat. Tapi di regulasi yang terbaru ini angka prestasi itu dibatasi Bapak Ibu sekalian ya. Angka prestasi itu dibatasi. Jadi angka prestasi ini mulai dari tahun 2023. Nah, ini harus dipahami mulai tahun 2023, 2024, 2025. Kalau masih ada 2026 ya silahkan nanti menggunakan proporsional ya, menggunakan proporsional. Nah, di dalam angka prestasi ini ya itu nanti akan dilakukan penilaian oleh asesor, atau kalau di tingkat LDikti itu ada verifikasi terhadap angka prestasi yang sudah diklaim atau diajukan oleh pengusul. Nah, misalnya kalau status atau kontribusi pengusulnya masih belum tepat ya, maka akan dilakukan perbaikan ya, akan dilakukan verifikasi oleh tim asesor di tingkat LDikti ya sebelum nanti diajukan ya ke tingkat pusat. Nah, Bapak Ibu sekalian, angka prestasi ini ya meskipun di tahun 2023 nanti dalam perhitungan proporsi penelitian ya yang 40% ya untuk yang lektor kepala, yang guru besar 45%, itu tidak hanya angka prestasi. Proporsi penelitian itu juga diambil dari angka penelitian yang dikumpulkan oleh pengusul itu sebelum tahun 2023. Kalau di menu kita di asesor itu memang di situ menunya atau bukan di bagian angka prestasi tapi di bagian angka penelitian ya, angka penelitian. Kalau sebelum tahun 2023 itu juga masuk di dalam proporsi penelitian, jadi tidak dinolkan atau tidak ditolak oleh asesor, tetapi dilakukan penilaian, tetap dilakukan penilaian, tetapi tergantung pada kontribusi dari pengusul dan juga status dari jurnalnya misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk
suplemen AK konversi ya diberikan di luar AK yang diperoleh dari predikat kinerja SKP. Jadi AK konversi itu juga mulai tahun 2023 sama dengan AK prestasi, mulai 2023, 2024. Nah, itu nanti dikonversi dari SKP, sasaran kinerja pegawai. Karena sasaran kinerja pegawai, misalnya bagi PTS yang belum melakukan itu pengukuran SKP di tahun 2023, 2024, 2025 ya dibuat saja sekarang mengacunya pada hasil penilaian BKD. Kalau BKD-nya sudah memenuhi ya sudah, berarti SKP-nya predikatnya minimal baik saja, nanti akan mendapatkan persentase 100%. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian yang mengajukan ke lektor kepala, ya berarti kalau di tabel AK maksimalnya nanti menggunakan nilai AK konversinya ya adalah yang di lektor, berarti 25, nanti 25 ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, nanti untuk yang sekarang sedang lektor kepala mau mengajukan ke guru besar, berarti nanti 37,5. Nah, itu jadi itu yang AK konversi. Ini berarti AK konversi itu nanti kalau disandingkan dengan AK prestasi, berarti ini sama seperti DUPA yang dulu. Kalau DUPA yang dulu ada unsur pengajaran, ada unsur penelitian, pengabdian, dan juga penunjang. Kalau sekarang AK konversi dan juga AK prestasi saja. AK prestasi untuk bagian unsur penelitian, AK konversi untuk bagian 3 unsur yang lain di luar penelitian, yaitu pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Ini mulai tahun 2023. Yang sebelumnya, sebelum tahun 2023, yaitu terakhir Desember 2022 itu masih menggunakan DUPA, nanti dalam rangka untuk menghitung angka penyetaraan bagi non-PNS atau AK integrasi bagi PNS. Jadi begitu cara membacanya, Bapak Ibu sekalian, proporsi penelitian tetap dihitung semuanya. Hanya nanti asesor perlu mencermati ya status atau kontribusi pengusul. Apakah sudah tepat ya penulis pertama dan korespondensi, sudah dihitung nilainya 60%. Apakah status indeksasi jurnalnya sudah tepat, misalnya dia sudah menulis Sinta 2, memang sudah Sinta 2, memang Sinta 2 atau sudah ada perubahan. Nah, itu kalau kita akan melakukan pengecekan satu persatu. Tapi kalau misalnya karena nilai dari skor AK itu dilihat dari saat diterbitkan saja, mungkin kita masih belum tahu ketika saat diterbitkan indeksnya berapa gitu, ya sudah kita lihat dari status pengusulnya. Nah, kemudian juga mungkin salah pos aktivitas, ya seharusnya ini adalah masuk di di proceeding, ya di proceeding internasional, tapi ternyata dimasukkan di bagian jurnal. Nah, mungkin juga salah menempatkan, misalnya seharusnya jurnal nasional akreditasi, tetapi di situ jurnal internasional bereputasi, salah pos. Termasuk juga nanti asesor biasanya melakukan penilaian terkait dengan jurnal internasional. Karena jurnal internasional sekarang yang tidak terindeks Scopus dan juga Web of Science ya tidak diakui di dalam Kepmen 39. Tapi di Kepmen yang lalu ya, di Kepmen 63 itu masih diakui dengan nilai AK 20. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh asesor, tetapi kita menilai semuanya. Jadi tidak kita misalnya yang sebelum tahun 2023 tidak dinilai. Ini dalam rangka untuk menghitung proporsi. Proporsi itu persentasenya itu. 40 sama 45 itu dihitung sejak TMT terakhir. Sejak TMT terakhir. Karena proporsi penelitian itu ya mestinya sejak TMT terakhir. TMT-nya kapan? Kalau TMT-nya 2020 ya berarti mulai dihitung proporsi penelitiannya adalah publikasi-publikasi setelah TMT. Nah, Ibu sekalian ya, kita kembali mengingat ya syarat administratifnya, ya syarat administratif kenaikan JAD. Di syarat umum yang berlaku untuk semuanya, baik asisten ahli, ini di luar asisten ahli ya, karena di sini asisten ahli hanya setahun kalau pengangkatan pertama. Misalnya lektor,
ya, lektor kepala dan profesor. Ini BKD-nya 4 semester berturut-turut dari PT yang sama. Terus predikat kinerjanya minimal baik selama 2 tahun. Ya, 2 tahun akhir itu minimal baik. Nanti kalau predikat kinerja, sasaran kinerja pegawai minimal baik, berarti nanti dikonversi ke angka konversi menggunakan persentase 100%. Tergantung kalau dia statusnya lektor, sekarang posisinya lektor kepala atau profesor. Syarat khusus juga demikian. Satu untuk semuanya ya, selain profesor, kalau profesor dibutuhkan syarat khusus 2 publikasi ilmiah. Nah, juga harus lulus uji kompetensi. Nah, ditambahkan kalau untuk pengajuan ke profesor, ditambahan ada gelar doktor, pengalaman 10 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pengalaman 10 tahun yaitu adalah dihitung sejak menjadi dosen tetap. Dihitung sejak menjadi dosen tetap, bukan saat saat JAD yang pertama kali, tetapi dihitung sejak SK pengangkatan sebagai dosen tetap dan memiliki sertifikat pendidik dan memiliki rekam jejak yang holistik, baik di PD Dikti, di Sinta, Scopus, ya, Google Scholar, ya, dan seterusnya. Web of Science misalnya. Nah, kalau untuk kenaikan jabatan 2 tingkat yang lebih tinggi, ini memang dibutuhkan prestasi yang luar biasa dan juga dedikasi yang luar biasa, karena persyaratannya luar biasa. Ini misalnya persyaratannya sangat ketat ini. Kalau prestasi luar biasa berarti mahasiswa berprestasi internasional, buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi, karya inovatif yang diakui internasional, paten, atau penghargaan IPTEX, budaya olahraga minimal di tingkat nasional. Untuk yang dedikasi luar biasa, ya kinerja melampaui target PT, predikatnya sangat baik. Jadi selama 2 tahun terakhir, jadi kalau kita mau mengajukan sekarang untuk kenaikan jabatan 2 tingkat yang lebih tinggi, kalau dulu namanya loncat jabatan, kalau sekarang kenaikan jabatan 2 tingkat yang lebih tinggi, berarti kalau sekarang mengajukan di sini, berarti 2 tahun sebelumnya kinerjanya harus SKP-nya sangat baik selama 2 tahun berturut. 2 tahun berturutan. Kemudian syaratnya dari AA ke lektor kepala minimal 2 tahun sudah di jabatan AA. Ya, jasanya doktor atau doktor terapan atau subspesialis, ya, jadi harus doktor ya kalau mau ke loncat jabatan kenaikan jabatan 2 tingkat ke lektor kepala dan memenuhi syarat reguler ke lektor kepala. Sedangkan untuk syarat lektor ke profesor, ya minimal 2 tahun sama ya di jabatan lektor, pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap. Di sini sebagai dosen sama dengan yang reguler. Ya, pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap, salah satu karyanya di jurnal kuartil 1 dengan impact factor di atas atau minimal sama dengan minimal 7. Sangat tinggi ini impact factornya di atas 7, minimal di atas 7. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus paham ini ya, angka kumulatif dan juga apa komponen yang membentuk angka kumulatif. Jadi ada angka penyetaraan, ini kalau bagi yang non ASN ada angka penyetaraan. Ini nanti kalau sudah yang SK yang lama ya, mungkin yang sebelum SK jadi yang sebelum tahun 2023 sudah nggak ada lagi, ya berarti angka penyetaraan tidak diperlukan lagi. Angka penyetaraan, angka konversi, ya, kemudian angka prestasi dan juga angka pendidikan formal. Nah, kalau sampai dengan tahun 2023, ini maksudnya berarti dihitung sampai 1 Januari 2023 atau akhir tahun 2022, maka dihitungnya masih ya menggunakan angka integrasi atau angka penyetaraan. Masih nanti angka penyetaraannya berapa? Nah, ditambah dengan angka konversi, ya, kemudian angka pendidikan formal dan angka prestasi. Tapi kalau sudah TMT lewat tahun 2023, ya, jadi mulai lewat dari 1 Januari 2023, berarti nanti mulainya di 2023 ini mulainya dengan perhitungan angka kumulatifnya ya mulai angka konversi saja.
karena dia misalnya SK jabatan jabatan lektornya Februari 2023, berarti tidak perlu angka penyetaraan, langsung saja ke angka konversi. Berapa angka konversinya, hitung, ada angka pendidikan formal, kemudian angka prestasi, ya angka prestasi, kebutuhan angka. Kalau kita lihat di TMT 2024 sampai dengan 2025, yaitu kan berarti AA-nya 150, ya lektor 200, lektor kepala 400, profesor 850, ya. Angka konversi dan angka prestasi itu dihitung oleh sister. Ya, perlu diperhatikan bahwa penilaian angka prestasi itu sesuai dengan batas. Jadi kita harus paham batas maksimum per jenjang untuk angka prestasi. Jadi ada batasannya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ya yang TMT sudah lewat ya tahun 2023, ya berarti nanti menghitungnya dengan angka konversi, angka pendidikan formal, angka prestasi. Nah, begitu. Nah, kemudian ketentuan proporsi penelitian ya harus kita pahami. Kalau dari AA ke lektor 35%, nah ini proporsi penelitian. Di proporsi minimum angka penelitian maksudnya ya. Minimum kalau untuk ke lektor kepala 40%. Kalau proporsi minimum angka penelitian untuk yang ke profesor 45%. Nah, di sini yang bawah itu ini penting kita tekankan agar Bapak Ibu sekalian bisa paham dan tidak salah dalam melakukan penilaian bagi rekan-rekan yang menjadi asesor. Karena kalau kita misalnya kita menolak yang tahun 2022 dan seterusnya ya, sebelum tahun 2023 ya, sebelum masuk ke angka prestasi, nanti jadi kecil nanti ya proporsi penelitian yang diperoleh oleh pengusul. Nah, di sini dihitung proporsi itu dihitung dari portofolio penelitian sejak TMT jabatan terakhir. Kalau jabatan terakhir 2018 ya berarti mulai 2018 itu, mulai TMT itu. Ya, tapi bisa 6 bulan sebelum TMT karena ini tidak dijadikan sebagai syarat khusus. Kalau tidak dijadikan sebagai syarat khusus dengan catatan juga publikasi itu belum dihitung di dalam pengajuan sebelumnya, maka bisa dimasukkan dalam proporsi penelitian. Ya. Sejak TMT jabatan terakhir di sister sampai dengan saat sekarang akan diajukan. Nah, kinerja yang diajukan harus belum digunakan untuk kenaikan jabatan sebelumnya. Nah, itu harus diperhatikan ya dari sisi timingnya, biar kita masukkan, kita nilai kalau sudah by sisternya sudah ketarik lewat sister, lewat sistem, maka kita tidak perlu menolaknya, tinggal kita lakukan verifikasi saja. Kita lakukan verifikasi apakah sudah tepat nilai AK-nya. Nah, kalau nggak tepat nilai AK-nya kan bisa kita kurangi, tapi tetap publikasi itu masih bisa dinilai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir, mungkin dengan regulasi yang baru ini kan kita bisa paham ya bahwa batas kepatutan yang paling banyak itu 2 artikel per nomor terbitan jurnal atau konferensi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian publish di jurnal di nomor terbitan yang sama, misalnya kalau 3 artikel, maka yang diakui hanya 2 karena batas kepatutannya 2. Nah, itu masih bisa kalau 2. Nah, kemudian yang lain yang harus dipahami adalah buku monograf yang dulu diakui 20, sekarang diakui 40. Baik monograf atau referensi itu batasannya 1 per tahun. Batasannya 1 per tahun. Book chapter internasional juga 1 per tahun. Yang dinilai 15. Book chapter nasional juga 1 per tahun. Ya, itu diakui 10 AK. Nah, kemudian jurnal internasional bereputasi kuartil 1 itu 40. Nah, di sini nanti untuk yang mulai dari publikasi jurnal itu mengacu pada AK prestasi tiap tahun. Ya. Jadi kalau untuk pengajuan ke misalnya pengajuan ke
guru besar ya, pengajuan ke guru besar ya, sekarang dari lektor kepala kan, misalnya di situ ya batasannya kalau untuk angka konversi kan 37,5 ya. Ya berarti di situ 82,5. Misalkan 82,5 angka maksimal angka prestasinya. Nah, di situ kalau misalnya masih memenuhi ya, kalau dua misalkan publikasi di jurnal Scopus kuartil 1 ada 2 dalam 1 tahun ya 80, maka masih bisa diakui semuanya. Dengan catatan angka konversinya yang status SKP-nya baik. Ya, kalau status SKP-nya sangat baik ya nanti tambah lebih sedikit ya angka prestasinya. Nah, kemudian kuartil 238, kuartil 335, kuartil 433. Nah, ini ada urutan. Di sini tidak ada batas kepatutan. Terserah, yang penting tetap harus sesuai dengan batasan angka prestasi per tahun. Nah, kalau jurnal internasional terindeks, nah di sini yang dimasukkan yang terindeks adalah yang terindeks Scopus dengan SCR di bawah maksimal di sini 0,1, kurang dari sama dengan 0,1, di sini 30. Sedangkan jurnal internasional yang di luar Scopus dan Web of Science di Kepmen yang baru ini tidak diakui. Ya. Tapi yang SCR-nya di bawah atau kurang dari sama dengan 0,1 ini diakui 30. Sehingga Bapak Ibu sekalian lebih fokus ke jurnal nasional terakreditasi kalau untuk menambah angka kredit. Karena kalau jurnal internasional yang terindeks di Copernicus, yang terindeks di misalnya DOAJ ya, atau yang lain ya selain Scopus dan Web of Science itu tidak diakui, maka lebih bagus fokus ke Sinta 2, Sinta 3 atau 4 nilainya sama, dan predikat 5, Sinta 5, Sinta 6 sama 15. Nah, nanti tergantung dari status atau kontribusi pengusul, apakah sebagai penulis pertama, sebagai penulis corresponding, sebagai penulis anggota, jumlah anggotanya berapa. Nah, ini juga nanti menentukan. Nah, itu yang akan dilakukan verifikasi oleh asesor. Nah, kemudian juga jurnal nasional yang tidak terakreditasi ini masih dihargai 10. Tetapi di sini untuk batasan untuk pengajuan ke lektor kepala atau profesor itu maksimal 10%. Dibatasi maksimal 10%. Nah, ini harus kita pahami, 10% dari total angka yang dibutuhkan. Angka penelitian yang dibutuhkan, total angka penelitian yang dibutuhkan. Nah, kemudian proceeding daripada kita publikasi di jurnal internasional yang di luar indeksasi Scopus dan Web of Science, lebih bagus di proceeding internasional. Kalau proceeding internasional terindeks Scopus ini dihargai 20. Kalau yang tidak terindeks pun masih dihargai 10. Nah, di sini nggak ada batasan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, beda kalau yang proceeding nasional. Proceeding nasional di sini ada batasan ya, di sini 7,5, di sini ada maksimal 25% angka kredit untuk lektor kepala ke profesor. Ini angka kredit penelitian yang dibutuhkan ya. Jadi semuanya ini mengacunya pada jumlah angka penelitian yang dibutuhkan. Karya ilmiah populer atau laporan itu 2 angka maksimal 5% dari angka untuk semua jenjang. Jadi mulai lektor kepala, profesor sama. Sejauh ini catatannya hanya untuk yang lektor kepala dan profesor itu dibatasi untuk jurnal nasional yang tidak terakreditasi dan juga proceeding nasional. Kemudian kalau misalnya ada hak cipta ya, hak cipta dalam bentuk buku, karena buku sudah masuk ya, kalau buku ajar sudah masuk di angka konversi, kalau buku referensi ya sudah masuk ke sini, jadi nanti di sini bisa dinilai 0 kalau misalnya kita menggunakan HKI tapi dalam bentuk buku. Nah, di sini ya, jadi ini semuanya juga nanti bisa tergantung pada judgement ya, kalau dalam penilaian asesor, judgement atau expert judgement dari asesor itu sendiri. Demikian juga kalau policy brief ya, naskah kebijakan. Nah, ini juga ada dokumen-dokumen yang harus dilampirkan ya, seperti misalnya surat invitasinya, kemudian hasil pelaksanaannya, laporannya, seterusnya. Ini nanti juga harus
lampirkan ya. Makanya semuanya tergantung pada kebutuhan yang sesuai ya dengan masing-masing jenis kegiatan penelitian. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan proporsi ya, proporsi penelitian dan juga angka prestasi ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, dan semoga rekan-rekan semuanya lancar dalam proses pengajuan gelombang 1 tahun 2026. Nah, untuk pengajuan yang ke lektor ya masih belum ada informasi yang jelas. Nanti bila ada informasi akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.